Pramono Anung and Rano Karno, candidates for the Jakarta gubernatorial election, engaged in a notable series of events during the Masa Tenang, quiet period of the campaign. Nonton bareng Anis. On November 2024, Pramono Anung attended a movie screening with Anies Baswedan at a cinema in Pondok Indah, Jakarta. This gathering was part of their campaign activities leading up to the elections. Sarapan bareng Ahok. The following morning, November 25, Pramono and Rano had breakfast with former Jakarta Governor Basuki Tjahajapurnama, commonly known as Ahok, at Rano's Warung Dole in Lebak Bulus. They enjoyed traditional dishes such as gudeg and lontong cap gome. Pramono expressed his appreciation for the food, claiming it was among the best he had ever tasted. Discussion highlights. During their breakfast meeting, they discussed various topics, including Pramono's extensive experience in governance and his commitment to adhering to campaign regulations during the quiet period. He emphasized the importance of maintaining good communication with all parties involved in Jakarta's political landscape. These interactions highlight the collaborative spirit among candidates and their efforts to engage with voters and each other during the campaign's final days. Pramono Anung memilih Warung Dul untuk sarapan bareng Ahok karena beberapa alasan yang berkaitan dengan hubungan personal dan kualitas makanan. Nostalgia kuliner. Rano Karno, pemilik Warung Dul, menyebutkan bahwa momen sarapan ini juga merupakan ajang nostalgia kuliner. Ahok sudah lama ingin mampir ke warung tersebut untuk mencicipi masakan yang terkenal, terutama gudeg yang dibuat oleh istri Rano. Kualitas makanan, Pramono Anung memuji gudeg di Warung Dul sebagai yang terbaik di Indonesia, bahkan lebih enak dibandingkan dengan gudeg di Yogyakarta. Ia menganggap makanan di sana sangat lezat dan menjadi alasan kuat untuk memilih lokasi tersebut. Hubungan baik. Pertemuan ini juga mencerminkan hubungan baik antara Pramono, Rano, dan Ahok. Pramono menekankan bahwa ia bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Ahok dan Anies Baswedan, menunjukkan sikap inklusif dalam politik. Dengan kombinasi nostalgia, kualitas makanan yang tinggi, dan hubungan personal yang kuat, Warung Dul menjadi pilihan tepat untuk sarapan bareng Ahok. Reaksi masyarakat terhadap pertemuan Pramono Anung dan Ahok selama masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan adanya dukungan yang signifikan dari berbagai kalangan, terutama dari pendukung masing-masing tokoh. Dukungan dari Ahokers dan anak Abah. Pendukung Ahok, yang dikenal sebagai Ahokers, dan pendukung Anies Baswedan, yang disebut anak Abah, telah sepakat untuk mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Hal ini menciptakan sinergi antara dua kelompok yang sebelumnya sering berseteru dalam konteks politik Jakarta. Ahok mengajak kedua kelompok untuk bersatu demi kepentingan negara di atas segalanya, menekankan pentingnya persatuan dalam politik. Pujian terhadap Pramono, masyarakat memberikan pujian kepada Pramono Anung atas kemampuannya untuk menjalin komunikasi dan mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak. Ia dianggap mampu membawa kedamaian dan kolaborasi antara dua kubu pendukung yang berbeda ideologi. Persepsi positif tentang legasi Ahok, banyak masyarakat melihat pertemuan ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan program-program baik yang ditinggalkan oleh Ahok. Pramono berkomitmen untuk meneruskan legasi tersebut, termasuk proyek-proyek yang belum selesai di Jakarta, yang membuat para pendukung Ahok merasa optimis. Sikap politisi lain. Beberapa politisi lain, seperti Ridwan Kamil, menyatakan bahwa pergeseran dukungan dalam politik adalah hal biasa. Ia menekankan pentingnya fokus pada program-program yang akan disampaikan kepada masyarakat daripada terlalu memperhatikan pertemuan antar tokoh. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat cenderung positif terhadap pertemuan Pramono Anung dan Ahok, dengan harapan bahwa kolaborasi ini dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Jakarta. Selama pertemuan antara Pramono Anung, Rano Karno, dan Basuki Tjahajapurnama, Ahok, di Simpang Susun Semanggi, beberapa topik penting dibahas yang berkaitan dengan masa depan Jakarta dan penerusan program-program yang telah dimulai oleh Ahok. Berikut adalah beberapa poin utama dari diskusi tersebut. Legasi Ahok. Pramono Anung menekankan bahwa banyak program dan proyek yang ditinggalkan oleh Ahok belum selesai, termasuk pembangunan infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi dan Monas. Ia berkomitmen untuk meneruskan dan menyelesaikan proyek-proyek tersebut jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pendidikan dan Perekrutan PPSU. Pramono juga membahas rencana untuk merekrut pasukan Orange, PPSU, dengan persyaratan yang lebih mudah, sehingga lebih banyak warga dapat berpartisipasi dalam program ini. Ia menyatakan bahwa pendidikan minimal yang dibutuhkan untuk bergabung akan diturunkan. Aduan masyarakat. Diskusi mencakup pentingnya membuka kembali saluran aduan masyarakat secara langsung ke Balai Kota, sebuah inisiatif yang sebelumnya dilakukan oleh Ahok. Pramono ingin memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan ditindaklanjuti dengan serius. Kerjasama dengan swasta.
Ahok menekankan pentingnya pola kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat Jakarta. Ini menjadi salah satu poin penting dalam strategi pengelolaan Jakarta ke depan. Tantangan ekonomi. Ahok juga memperingatkan tentang tantangan ekonomi yang akan dihadapi di masa mendatang, menekankan perlunya kepemimpinan yang mampu meninggalkan warisan positif di tengah kesulitan tersebut. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Pramono-Rano menjelang Pilkada 2024.